Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di akun Cocok Logi 21 uh, dengan membahas segala hal yang mungkin menarik untuk kita. Jadi untuk di Cocok Logi 21 kita akan banyak mewawancarai teman-teman yang memang untuk kita kenal lebih dekat. Maksudnya banyak orang itu berprestasi walaupun tidak di-up oleh media. Nah, eh, mungkin salah satu tamu saya hari ini dia adalah Tri Sutrisno Iya. dan asalnya dari Bone. Dia juga demosioner ketua himpunan mahasiswa politik tahun 2000 16 17 tahun 16 2016-17. 16 17. Nah, yang berikutnya Tri Sutrisno juga adalah salah satu pengurus apa BI kemarin. Oh, yang bidik misi itu kak. Ya, beasiswa bidik misi di UIN Alun Makassar. Dan beliau juga adalah pendiri salah satu komunitas yang apa namanya adalah Gubuk Harapan. Gubuk Harapan. Jadi, Nah, banyak hal mungkin nanti kita akan tanyakan tentang Tri supaya kita lebih kenal bagaimana gerakannya dan bagaimana pemikirannya Tri terhadap segala hal yang ada di uh, segala hal yang ada di sekitar kita. Jadi intinya itu bahwasanya mungkin saya akan memulai dari mungkin kata-katanya Aristoteles bahwasanya politik adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Segala hal yang kita laksanakan di dalam dunia ini yang berkaitan tentang kehidupan yang lebih baik itu bisa jadi adalah sebuah politik yang direncanakan untuk supaya masyarakat lebih baik. Nah, untuk memulai hari ini mungkin kita akan kenal sama Tri dulu karena kan bisa jadi saya undang di podcast berikutnya, tapi sudah bukan perkenalan lagi, bah siap kak. tapi sudah membahas tentang ide-ide, sudah membahas tentang pemikirannya Tri bagaimana untuk nanti mengembangkan masyarakat. Kan kita kan anak politik itu. Bah siap kak. Nah, Tanggung jawab kita bersama. ya tanggung jawab bersama sebagai seorang sarjana ilmu Sarjana politik. ilmu politik. Nah, mungkin yang pertama mungkin ingin saya tanyakan sama Tri adalah eh, oh, ini hampir sama ya saya tanya ke semua orang ya tentang identitasnya. Pertama adalah kenapa Tri itu memilih masuk di ilmu politik. Wah, Ya ini ini panjang cerita kalau persoalan kenapa pilih jurusan ilmu politik. Sebenarnya sebelumnya teman-teman, kalau saya sebenarnya tidak memilih ilmu politik kak. oh tidak memilih. Iya, saya tidak. Maksudnya bukan saya yang pilih ilmu politik. Saya dulu daftar pilihnya psikologi. Saya pilih psikologi sama administrasi negara. UNAS dan UNM waktu itu. Ya Unas temennya. UNAS UNM. Jalur SB ya kalau tidak salah. Saya Oke. belum daftar di UIN. Belum daftar di UIN waktu itu. Alhamdulillah. Saya ini optimis kak. Saya belajar. Karena saya memang dulu kesukaan pelajaran yang paling kusuka itu matematika. Ya matematika Paling kusuka itu matematika. Saya tidak suka dunia politik dulu. dulu. Jadi pas itu daftar, alhamdulillah bukan rezekinya. Ya bukan Saya rezeki di. bukan rezeki di apa di psikologi sama administrasi negara. Ya namanya saya kan memang benar-benar dari kampung kak, dari SD sampai madrasah alia itu memang di desaku saja. Saya di desaku sekolah. Saya tidak pernah lihat kota. Benar-benar tidak pernah lihat kota. Hmm, Tidak pernah keluar ceritanya. Apalagi Makassar. Tidak ada kegiatan yang apa ya mengundang kita untuk datang ke kota. Jadi memang saya dari kecil sampai selesai SMA itu di kampung. Pas lama ditawari sama kakak, ya. ayo kalau begitu kita daftar di UIN jalur UMM. Saya kan ya namanya ini hampir berjalan begitu kak, Ya nggak menyerah lulus, karena tidak lolos di nggak lulus yang ki disukai. yang saya sukai. Ya. Jadi kakakku bilang, ya kalau kamu mau kuliah saya yang pilihkan mata kuliah apa Hmm, jurusan. ya. Tapi dulu kan ada istilah apa istilahnya passing grade jurusan begitu kak ya, Ya persingkat passing grade jurusan. jurusan. Jadi waktu itu saya pilihan pertama itu memang dikasih ilmu politik, yang Hmm, kedua
manajemen. Manajemen. Harapannya lulus di manajemen. Ya, ya. Kan biasanya kan itu. Jadi dulu kakak aku pikirnya begitu. Oh, ini berarti terbalik strateginya kakakmu. Iya, Ya, ya, ya. dia kan biasanya kan menurut beliau nanti pilihan kedua baru lulus ki. Ya, 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 ya. Paham, Apalagi paham. kalau sedikit nilai tak. Jadi Hmm. waktu itu kita mau sadar diri, wah tidak mampu ki. Ya sudah, harapannya itu. Ya, ya. Jadi ya ini mungkin untuk teman-teman yang nonton ini bisa dibagikan ke apa? Adik-adiknya yang mau kuliah. Masalah passing grade. Kan saya kan sudah saya jelaskan di apa? Di YouTube sebelumnya itu kalau saya ikuti programnya gubernur waktu itu di Gajah Mada. Di Gajah Mada itu kayak JILS. Oh, Nah, berarti ikut ki bimbel bimbel 1 bulan. Itu gratis dan Gajah Mada yang apa? Mungkin kalau sekarang kita mengerti bahasa itu dijemput sama Gajah Mada ke gubernuran untuk bekerja sama. Nah, di situ kalau masalah passing grade itu harusnya dilihat dari jurusan yang paling banyak peminat dulu. Ya, jadi itu yang paling tinggi ya? Iya, itu yang paling atas. Terus turun ke bawah. Jadi kalau misalnya kita tidak lulus di atas, itu bisa jatuh ke kedua dan ketiga. Ya. Harusnya seperti itu. Jadi, kalau misalnya yang kita simpan yang paling sedikit peminat di atas, itu bisa jadi di 2 ini kita tidak lulus. Nah ini masalahnya kak, salah hitung dulu. Kenapa gue bilang? Karena kita fokusnya di manajemen. Jadi tidak diperhatikan. Ternyata ilmu politik maaf ini tidak terlalu tinggi masih grade-nya waktu itu. Ya. Makanya ternyata kasih lulus di situ. Ya wajar kan, dulu ilmu politik kan baru. Iya kak. Ya, jadi belum peminat. Saya juga dulu tidak tahu ada namanya ilmu. Jangankan ilmu politik UIN saya tidak ikut ada. Kalau saya UIN karena memang kakakku alumni UIN. Saya sekeluarga itu alumni UIN. 5 orang mak. 5 orang. Ya, alumni UIN semua. UIN semua. Kalau saya 2 di UIN, tapi orang tidak tahu, banyak tidak tahu kalau saya punya adik di UIN dulu. Ada saya dulu anak ilmu ekonomi. Angkatan berapa? Angkatan 2015. Berarti baku apa ya? Iya, maksudnya tapi tidak ada yang tahu kalau dia ada di UIN karena dia tidak mau ditahu. Nah, yang kedua adikku juga yang adik ketiga apa yang kan saya 3 bersaudara. Dia lulus di UIN juga PGMI. Tapi lulus juga di PGSD UNM. Oh, pilih PGSD. Ya, tapi dia lebih pilih PGSD UNM daripada PGMI-nya UIN. Seperti itu kalau keluarga aku tuh. Iya. Tapi kalau kita memang pilih ilmu politik. Ya, saya memang pilih ilmu politik. Sejarah aku saya masuk politik itu kan karena kan pas saya SMA saya minta saran orang kan kuliah, dipilihkan kuliah. Ya. Saya sempat mendaftar di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Terus saya diminta saran lah ke BK. Jadi kalau ke BK kan tidak semua adalah masalah-masalah kejahatan, maksudnya masalah-masalah nakal. Jadi saya ke guru BK waktu itu saya minta saran kira-kira karena guru BK waktu itu di SMA aku dia juga wali kelasku. Ya. Saya tanya kira-kira bagus saya masuk kuliah apa ya? Saya kan bingung tuh. Ternyata saya dipilihkan itu masuk antara hukum atau pokoknya jurusan sosial karena menurutnya dia saya banyak bicara. Iya. Tuh banyak bicara dua sekolah tuh. Atau mungkin penting. Nah kira kan orang Jawa itu kalau orang Sulawesi, nah kalau bicara kira marah-marah. Iya bang. Walaupun ini sebenarnya santai, gitu. Nah kira kalau marah-marah seperti itu. Nah, tapi yang kalau ke konsultasi keluarga intinya hindari yang angka. Oh eksat ya. Walaupun sosial, ekonomi, manajemen. Karena waktu itu orang tua saya sudah bergelut di dunia politik. Nah itu akhirnya saya tertarik masuk di politik. Walaupun ibu saya maunya saya ambil guru. Tapi kan saya tidak tahu, tidak menyangka mungkin karena ibu saya maunya di guru, akhirnya saya ambil alih dosen. Tapi dosen politik. Dosen politik. Iya, begitu maksud saya. Nah, terus ini kan masuk di ilmu politik. Ada ini kan yang lagi ribut sekarang tentang kaderisasi. Oh, kaderisasi. Nah, waktu jadi masuk ilmu politik siapa ketua HMJ-nya Imapol? Kak Fatullah Sahrul. Oh, sudah Fatullah Sahrul ya? Masih ikut apa Kak Dani? Kalau tidak salah. Ya, berarti saya tidak tahu bagaimana sistem dulu itu karena kalau tidak salah saya masih ingat saya masih dapat Kak Dani. Berarti kau yang dapat aturan
aturan. Masih dapat Kak Dani waktu itu. Tapi saya Kak Dani tidak terlalu akrab, hanya beberapa ini ya. Terus setelah itu Kak Ula, Kak Fatullah Sar. Jadi intinya itu, berarti kau yang mendapat 2 kali Satu angkatan. pengkaderan. Iya, 2 kali. 2 kali pengkaderan juga saya Kak di dalam kampus pertama di kegiatannya Kak Dani itu. Ya, Tapi dia modelnya semacam inaugurasi ya. ya Semacam inaugurasi. di kampus. Terus yang kedua Kak Fatullah Sahrul di Benteng Sombaupo. Ya, yang di sekitar Sombopu ya. Iya, Benteng Ya. Sombaupo. Kan itu dua-duanya angkatanku. Dani angkatanku, Iya, Dani itu dulu saya satu kelas. Ya. Kalau Ula beda kelas. Tapi saya sama Dani beda organisasi, tapi saya sama Ula satu organisasi. Ya. Nah, kenapa bisa, ini mungkin dijelaskan sama teman-teman. Kenapa bisa angkatan 12 2 kali jadi ketua HMJ? Karena perubahan buku saku. Oh. Jadi di awal itu buku saku itu yang jadi ketua HMJ itu semester 3. Oh. Dengan pemilu raya. Tadi Dani naik dengan pemilu raya. Nah, berubah aturannya jadi semester 5 yang ketua HMJ. Pas kami naik jadi semester 5. Makanya naik lagi angkatanku jadi. Tapi keadaan waktu itu mencalonkan tidak? Tidak, karena bermasalah Mi. Ini tidak Iya, bisa. karena tidak pernah. Ya maksudku ada masalahnya. No, saya tidak masalah apa, tapi masalah kuliah. Sudah tidak terlalu mungkin aktif kuliah. Ya. Nah, seperti itu. Berarti kau 2 kali ada apa ya? 2 kali Kak. Nah, pertanyaanku, kau kan demosioner ketua HMJ. Nah, apa yang terlintas waktu itu sehingga kau mau menjadi ketua HMJ? Kan Keren kulihat Kak. Jadi saya kan kembali saya mungkin hampir tidak sama semua teman-teman yang lain karena kami dari pelosok. Organisasi itu tabu. Apa ya? Organisasi itu bagi kami hanya sekedar nama. Saya pertama kali mendengar istilah mubes itu kuliah Pak. Iya. Pas saya masuk kuliah ada mubesnya, Himpunan Mahasiswa Bidik Misi Win Alauddin Makassar. Waktu itu saya lihat depannya Usuluddin karena kegiatannya itu di LT. Saya ditelepon sama salah satu senior, ternyata beliau adalah calon. Nah, jadi saya datang ke sana ikut dan alhamdulillah sampai di sana bukan beliau yang kupilih. Karena saya ya kita kan baru kita melihat pas pemilihan waktu itu saya tidak usah sebut namanya, tapi saya lihat ternyata kayak pemikiran saya dulu itu yang suka cari masalah itu tidak bagus jadi pemimpin menurutku ya begitu. Saya kan masih maba Kak, saya tidak tahu. Oh begini dibilang mubes, mana yang baku lempar-lempar orang dan lain sebagainya. Ini hal sempalan yang namanya mahasiswa baru dan saya kuliah di sini Kak, hampir bisa dibilang tidak ada memang ku kenal. Tidak ada ku kenal satupun meskipun kakakku alumni UIN. Alumni UIN, tapi satu kampungku tidak ada. Jadi saya masuk jurusan apalagi pas pergi di kader. Saya kan waktu itu ya mohon maaf saya merasa bahwa waktu itu dijebak kayaknya. Satu mobil Kak sama WD3 waktu itu almarhum Ustaz Sabdu. Iya. Sama ketua HMJ Kak Fatullah Sahrul ini, ayo ada kegiatan ulang tahun Himapol. Ya. Ulang tahun Himapol. Sampai di sana selesai pembukaan pulang Wadik 3. Ya. Wadik 3 waktu itu. Selesai kita belajar ini dan sebagainya. Wah, pas 1.000 orang. Nah ini ya settingan forum. Saya masih ingat sekali itu Kak Asrul, Kak Trio, sama Kak Alam. Nah ini waktu itu settingannya kan sampai angkatan berapa itu ya yang dimarahi sama Kak Asrul. Angkatannya Kak Trio ini melawan. Ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Wah, melawan Ada teman kelasku mungkin masih diingat yang melawan juga waktu itu. Iya, saya ingat teman kelasmu yang melawan karena kan masih masih akrab lah kita sama beliau ya. Oh iya. Teman satu kelasmu itu. Iya. Sekarang ada di Morowali. Oh iya. Jadi tapi dia Tommy yang kuanggap sebagai saudaraku waktu itu meskipun sering bermasalah sama beliau. Nah, kuanggap ini karena kan beliau itu kan keluar dari forum. Dia kan meninggalkan forum waktu itu. Nah, saya sendiri Kak di jurusan di kelas waktu itu Kak. Kecuali sama beliau. Jadi berdua Kak, tapi pas pengkaderan lagi karena pas jalan malam itu kita jurit, nah beliau kan sudah keluar dari forum, diamankan waktu itu atau bagaimana kemudian saya tidak tahu. Diamankan dia sama sepupunya sendiri. Oh iya. Karena ada seniornya sepupu 2010 sepupunya itu. Saya tidak tahu kalau sampai sana. Ya karena saya di situ di malam saya di situ. Oh,
karena begini sebenarnya setiap kaderisasi di Himapol Iya. itu mau tidak mau dulu kami itu sama Yerwing Iya. itu harus selalu hadir. Ah, Hadir selalu setiap ada pengajaran kita akan hadir walaupun hanya melihat saja. Hanya lihat saja. Karena iya. berarti kita berdiri di situ karena kan biasanya kalau tidak berdiri di situ ada doktrin-doktrin yang keluar. Ya. Makanya kita tetap berdiri di situ supaya tidak ada doktrin seperti itu sih. Tapi makanya setiap pengajaran tetap hadir. Yang paling terkenal temanku waktu itu Andi Irda. Saya masih ingat sekali. Saya bahkan itu tapi itu waktu itu Kak saya tidak seberani itu untuk berbicara ya. Ya bahkan sampai sekarang sih. Waktu itu kita diskusi masalah korupsi ya. Ada salah satu senior yang ini dikritik sama Irda, saya ingat sekali nih masalah korupsi ya. Cuman ada pandangannya senior yang apa ya istilahnya, kalian pandai berbicara tentang korupsi karena kalian tidak pernah melihat uang banyak. Wah ini kesan pertama yang kudapat di ilmu politik, kesan pertama pas pengkaderan. Semester berapa kayak itu pengkaderan ya, semester mau masuk semester 3 kayaknya Kak ya, pergantiannya kan karena pergantian nih mau masuk semester 3 masih semester 2 ya. Meskipun ada beberapa kali ikut organisasi, setelahnya ada Tom sedikit ku tahu. Cuman memang di ilmu politik, mohon maaf ini Kak, kalau menurut saya kita kurang merdeka. Iya, kita kurang merdeka untuk berpendapat karena senior saya lihat sebagian, meskipun tidak semua ya, itu terlalu mengintervensi kebijakan kita. Iya. Jadi berpendapat waktu itu sulit di ilmu politik. Walaupun memang kita mempelajari tentang demokrasi. Padahal makanya saya bilang ini saya diskusi saya Kak sampai karena saya suka organisasi, saya sampai ikut di kader di teknik. Saya di matematika itu saya di kader di bilik-bilik. Di jurnalistik itu saya di kader di ini pengkaderan angkatan jurnalistik tapi saya ikut jurusannya. Saya di kader di apa? Di Maros. Karena kan dia di Maros terus jurnalistik. Makanya saya kenal sama Kak ini. Yang Kak Gondrong itu yang dari dakwah. Iya, dari jurnalistik yang Mapala. Ya, yang Mapala. Kak Semut. Bukan Kak Semut. Ya intinya yang Mapala, saya tahu orangnya, lupa namanya. Saya dia membantu Kak juga dulu pas ada masalahnya adik-adik sama anak Mapala waktu itu. Jadi karena saya memang suka ini, saya tertarik dengan saya dulu Kak di pas maba, saya masih ingat ketua BEM waktu itu Kak Guntur ya. Saya maba. Kak Guntur ya kalau tidak salah. Sebelumnya Kak Misbah. Sebelumnya Kak Misbah. Guntur. Kak Guntur yang naik waktu itu karena kan bersamaan dengan pemilihannya Dani. Jadi Andi Guntur naik itu bersama kan pemilu serentak itu terakhir itu tahun 2013. 2014 kau masuk maba. Itu sudah berubah perwakilan. Seperti itu. Ya, Andi Guntur waktu itu terpilih melawan senior di politik. Saya lupa namanya tapi dia orang Bulukumba. Nah, seperti itu. Ya banyak lah ini Kak. Apa ya istilahnya? Serius saya dulu mungkin saya yang salah pandangan. Cuman saya merasa kekeluargaan di ilmu politik itu hanya sekedar cover. Gambarannya saja kita berkeluarga. Tidak dekat ki. Ya. Apalagi kalau sistem kaderisasi. Tapi saya suka kalau proses kaderisasi itu. Saya memang maksudnya tidak menyesal aja ikut di kader waktu itu. Setidaknya ada beberapa aku kenal meskipun semester ini banyak Pak senior ilmu politik. Nah awalnya saya tidak tahu. Ya begitu, tapi saya tidak tahu kalau misalnya di jurusan lain ya. Cuma bagi saya di politik itu termasuk jurusan yang pemilihannya itu agak apa? Mungkin karena anak politik. Jadi agak enggak bisa kita bilang ekstrim, tidak. Tapi dia memang lebih agak susah dikontrol. Apa ya istilahnya? Lebih apa ya? Betul, susah memang dikontrol. Tidak, karena kuliah di politik itu tidak ada senior yang jelas. Walaupun banyak senior yang turun intervensi, tapi tidak ditahu senior mana sebenarnya yang jelas. Nah, ini salah satunya kan pas waktu itu saya lihat beberapa ketua himpunan kalau sambutan pas maba itu. Yang maksudnya ketua saya tidak tahu apa dibilang ketua HMJ dan lain sebagainya, tapi kulihat ini mereka pimpinan yang penyampaian waktu itu pas saya maba. Kulihat wah keren kayaknya ini. Pas masuk proses itu ya
saya melihat ada gap gitu, ada kesenjangan. Hmm. Menurut saya ada gap. Salah satunya itu tadi, kita tidak punya kiblat di ilmu politik. Ya, ilmu politik apa ya? Banyak sekali orang yang hebat dan kehebatan itu bahkan tidak bisa bersatu dengan satu, apa ya istilahnya, paling minimal ada, meskipun kita beda pandangan kata, tapi setidaknya ada rule satu yang wah ini backgroundnya ilmu politik gitu, Ya, yang harus sama-sama eh, menjadi aturan kita bersama gitu. ya karena kalau misalnya begini sebenarnya, kalau saya dari kemarin gitu kan, kalau bilang orang ini nama calon boneka, misalnya Jokowi dibilangi calon bonekanya Megawati, Iya. beberapa ketua HMJ di dalam politik adalah Iya. boneka organisasi. Ya, nah ini keren sekali kalau ini yang mau didiskusikan Kak. Memang saya kemarin itu lihat, wah itu pas masih maba ya. Hmm. Wah, apalagi pas terbiak jadi ketua himpunan, Masya Ya, Allah. karena Itu di UIN ataupun mungkin khususnya politik, organisasi itu kayak partai. Walaupun dia melakukan kaderisasi, Ya. tapi sedikit banyak dia hampir kayak partai. Karena setiap calon pasti ada. Iya. Ya kan? Nah, seperti itu kan. Nah, makanya akhirnya akhirnya kan kau maju sebagai calon. ya, saya Waktu maju itu sebagai termasuk calon. seru maju ke calon. Jadi saya dulu sebenarnya Kak malu-malu mau mencalonkan ini. Nah, Saya serius, saya sempat ditanya sama Kak Wamil pas ketemu. Ya istilahnya, tapi saya sebenarnya terinspirasi dari beliau, meskipun beberapa pandangan yang saya tidak mengikuti perintahnya beliau, memang saya akui, tapi respekku sama beliau karena dia selalu menganggap Kak sebagai adiknya begitu. ya. Selalu Kak komunikasi, bahkan sampai di kampung Inggris kemarin beliau itu selalu komunikasi sama saya. Jadi dia bilang sama saya begini, Tri, kalau ada yang harus marah kalau kamu maju itu harusnya saya, karena kamu tidak pernah diskusi sama saya persoalan ini. Bahasa ininya, mau kok paling maju tidak bilang-bilang begitu. Ya. Karena saya waktu itu kan sadar diri Kak. Saya merasa bahwa memang sumbangsiku di PMI tidak besar. Ya. Jadi saya tidak mau menyampaikan, tapi ketua Ryan waktu itu Kak Erwin telepon Kak, mungkin tidak marah jika Erwin ini kalau dicerita. Ya. Jadi dia bilang sama saya, Tri di mana dek? Di kos Kak, saya mau minta tolong, ini ada mau diangkat di sekret. Dia bilang itu masih di Romampolong Kak, bukan sekret kita ya, tempatnya ada sanggar ya, yang di Romampolong itu yang perbatasan. Oh ya, yang anunya apa, tempatnya dulu Karang Taruna Romampolong yang dekat jembatan. Ada itu yang dekat jembatan sebelumnya. Iya. Kampus IP. Ya betul, sebelah kiri. Iya. Saya dipanggil dengan istilah itu, bukan dipanggil untuk kompensi. Ya. Sampai di sana, wah ada sama senior, biar senior 2009 ada, wah 2009 apa 2000? Ya ada 2009. Wah, saya terlambat kayak datang waktu itu. Atau ya, terlambat kan datang. Tapi kita yang pimpin ini ya. Ya. Oh. Tidak apa-apa. Ya maksudnya saya ditunggu datang untuk pimpin itu rapat. Ya memang, tapi terlambat. Pimpin untuk rapat pencalonan untuk calonnya PMI. Calon ketua. Maksudnya bukan calonnya PMI saja, tapi calon yang mau diusung dari gerbong itu. Oh iya. Kan banyak sebenarnya itu. 8 orang Kak, saya masih ingat itu. 8 orang Kak waktu itu. Ya, itu kan kan sebelumnya kau ke sana kan kau ketemu sama saya di sekret. Iya. Tentang berapa hitungan suaramu. Iya. Terus akhirnya setelah itu saya tidak tahu bagaimana, agak-agak lupa Kak. Intinya waktu itu akhirnya jalanlah ini tim. Mungkin satu ada kekecewaan terhadap ketua sebelumnya. Akhirnya tim ini kumpul jadi satu, terutama di angkatanku. Iya. Nah makanya pas datangku di tempat itu banyak kandidat. Ya banyak, 8 orang ya kalau tidak salah. Ya ada almarhum, ada Ipul, ya, ada Cang, ayah dari Luwu juga, ada Opa, banyak lah di situ nama naik. Banyak. Situ. 8. Ya. Sampai disuruh keluar waktu itu untuk kita sendiri yang putuskan. Cocok nih. Tapi saya memang terlambat datang karena memang saya disuruh pimpin itu rapat. Soalnya ya begitulah. Saya disuruh pimpin itu rapat toh. Saya memimpin saja, bukan mengambil keputusan.
Nah itu hari Kak, sebenarnya kita tidak ada kesepakatan waktu itu di luar. Kan pas waktu itu kan disuruh sama senior, tinggalkan semua HP di dalam, silahkan kalian yang atur sendiri. Yang mau mencalonkan waktu itu, Ya. disuruh keluar untuk memutuskan. Tidak ada kesepakatan siapa yang mau diusung waktu itu. Karena baku ini Mi. Tapi almarhum yang memutuskan itu. Makanya pas di ruangan kan, saya masih ingat Kak Erwin bertanya. Ya. Jadi siapa mau diusung ini? Tidak ada yang mau bicara. Bicara, ditanya satu-satu. Tidak ada yang mau bicara kan? Saya masih ingat. Tidak ada yang mau bicara. Almarhum yang bicara waktu itu. Nah, saya tidak tahu gaya pemikirannya almarhum. Beliau almarhum itu menyebut nama saya. Nah, ya memang adalah kecerdasan komunikasinya almarhum yang saya. Meskipun selama kepengurusan saya sering memang berselisih paham sama almarhum, tapi sejauh itu selalu profesional. Ya, ya. Makanya pas terjadi musibah itu, meskipun waktu itu saya ada juga kegiatan yang harusnya tidak bisa kutinggalkan waktu itu, tapi saya kesana karena merasa Kak memang juga kehilangan Kak. Ya betul. Apa ya? Ya kalau saya semua almarhum itu banyak orang kehilangan karena beliau. Almarhum itu bagaimana ya? Saya belajar banyak dari beliau, meskipun itu tadi saya sering Kak berbeda pandangan sama beliau. Cuman perbedaan pandangan itu yang kusukakan beliau itu ketika ada yang tidak suka dari keputusanku, dia menyampaikan itu sama saya. Ketua, begini. Beliau kan sekretaris saya. Iya. Kemudian menjadi pimpinan di apa? Saya lupa organisasinya dulu. Beliau itu. Oh, di ini Bantaeng. Ya, dia juga mengurus itu. Saya lupa namanya, tapi itu yang Bantaeng Raya. Tapi memang kalau ada hal baik yang saya capai waktu itu karena diskusi sama beliau. Cuman memang diskusi-diskusi itu tidak selamanya semua orang harus tahu. Iya. Cuma kan memang agak berat itu waktu itu. Sebenarnya agak berat itu memilih HMJ. Kan lawanmu dua ya. Dan perempuan semuanya. Perempuan semua. Ya, ada Alifa, ada Cici. Kalau mau dicerita. Cici Asari. Tapi saya lihat semua orang yang pernah jadi calon ataupun jadi ketua di Himapol itu rata-rata punya jalur sukses. Nah, betul. Saya melihat hal itu. Mulai dari ketua pertama sampai yang berikutnya itu, yang pernah menjadi ketua di Himapol maupun yang pernah menjadi calon, itu keluarnya sukses. Ya. Banyak yang seperti itu. Contohnya misalnya Cici sekarang besar di KMPI, mungkin karena Haiminya. Ya. Terus yang kedua yang paling hebat kemarin itu pemilihannya Kamal. Karena Fahri kalah, tapi setelah kalah dia jadi Semayu. Nah, seperti itu. Tetap ada garis-garis yang memang bukan rezekinya mungkin di situ, tapi naik di situ. Nah, yang selanjutnya untuk Teri, setelah sarjana, apa kegiatanmu setelah sarjana? Sarjana, ini sebelum sarjana sebenarnya Kak, saya dapat tawaran beasiswa itu pertukaran pelajar ke Australia. Itu gara-gara kegiatan di dakwah waktu itu, ada sosialisasi itu, kita diskusi. Semester berapa saya waktu itu ya, saya ada tawaran itu. Cuman kenapa tidak pergi? Karena tidak tahu bahasa Inggris. Nah ini problemnya. Berangkat dari situ saya memang punya cita-cita, wah harus pintar bahasa Inggris ini. Jadi sejak itu saya punya, sebenarnya saya tidak pernah cerita ini sama teman-teman karena tidak apa-apa, silakan dicerita. Ini apa ya, kalau kata orang bijak itu kan dia selalu bilang seperti ini, yang pernah sampaikan rencanamu, lakukan saja, biarkan nanti pencapaianmu yang akan bercerita kepada mereka. Cuman ternyata menjadi beban juga kalau kita yang simpan sendiri Kak. Jadi waktu itu tidak mau Kak cerita sama teman-temanku, Tri setelah ini ngapain gitu. Tri, apalagi kalau balik kampung ya kita punya kebiasaan tradisi ya pasti disuruh menikah meskipun kita laki-laki. Kalau saya di kampung begitu. Oh, kampung begitu ya, jadi disuruh menikah. Jadi kamu ngapain kampungmu? Wah kadang begitu. Iya. Boleh. Saya tidak mau, saya bilang sama orang tua. Saya tidak mau ke kampungmu? Oh kenapa? Bukan Kak, yang menikah aja. Oh, kau tidak mau menikah? Saya belum. Iya. Mau fokus pendidikan dulu. Jadi karena itu saya menganggur 1 tahun. Dalam artian saya kembali ke kampung bertani.
ya bertani. Banyak lah Hmm. pendapat orang. Saya kembali Kak, benar-benar kembali bertani. Tapi itu mempersiapkan dana saya untuk belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Tapi sebenarnya ada memang kusimpan. Cuman kan saya beberapa saudara harus membiayai adik-adik saya kuliah. Ya, ya, ya. Saya waktu itu dua adikku 2018 sama 2017. Satu fakultas jadi satu anak. Mereka semua PMI. Cuman cabang Makassar satu, cabang gua satu. Itu yang kasih stres Kak pas pemilihan Presma 2000 berapa itu. Aduh, tidak apa-apa diceritain begini Kak. Tidak apa-apa sih. Kan sebenarnya permasalahan PMI cabang Makassar dan cabang Goa kan, ya mau mida apa tuh? Adikku di atas, Ya, adikku juga di bawah yang demo. ya. Dia telepon sama saya, Kak Tri, saya di Jawa waktu itu. Kak Tri, bagaimana ini saya disuruh demo sama seniorku, persoalan kebijakan ini dan lain sebagainya. Bilang Kak, ya kalau kamu sepakat dengan pendapat itu silakan turun. Dia bilang, tapi yang di demo ya Kakak sendiri. Nah, saya bilang ya itu kan persoalan itu kan persoalan internal keluarga. Kalau Iya, kamu iya. memang sepakat dengan pendapatnya seniormu, silakan ikut. Tapi Iya. ingat, prinsip saya dari dulu Kak, mungkin ini yang selalu tidak bertemu sama senior. Kurangnya jadi diskusi sebenarnya. Karena bagi saya itu tidak boleh mengintervensi. Ya. Saya sampai sekarang itu pendapat saya, izinkan kami mengeluarkan ide tak. Kalau persoalan gagal dalam organisasi, ada problemnya kan, itu kan dinamika. Ya, Dinamika. Jadi saya bukan tidak mau Kak belajar. Saya Kak sampai waktu itu banyak konflik di internal kita, baik organisasi internal maupun eksternal. Saya bahkan keluar dalam artian saya mencari tapi dengan warna yang sama. Ya, saya mencari tokoh-tokoh, saya belajar sama mereka. Apa sih ini? Karena saya bukan tipe orang yang suka membenci lembaga. Ya. Tidak. Bagi saya belajar, istilah merdeka belajar itu lama sebenarnya. Ya. Sekarang yang kayak keren merdeka belajar, tapi siswa kita tidak merdeka belajar. Ya maksudnya ya, mungkin kalau saya dulu ada memang mungkin yang kataku itu ya larang orang keluar belajar. Kan kalau saya dulu izinkan semua orang belajar. Karena kan bagi saya sebenarnya begini, kalau belajar terserah kau mau belajar kemana. Ya. Nah, masalah kau mau kembali ke sini atau tidak, itu terserah kau. Ini kan pertarungan masalah perebutan yang mana yang mau didengar. Tapi kalau kau misalnya memang suka lembaga awalmu, setelah kau dari belajar di luar, kemungkinan besar itu kau akan kembali lagi ke dalam. Betul Kak. Nah, cuma permasalahannya yang di dalam ini, kadang-kadang ada orang yang tidak mau terima lagi itu orang. Nah, itu yang saya bingung. Nah, saya Kak, kalau dulu ya, saya bahkan ini sering berpikir, wah, saya sebenarnya orang yang fanatik dengan organisasi. Dalam artian, saya tidak pernah kutinggalkan organisasiku. Ya. Meskipun saya berselisih sama pemangku kepentingan waktu itu, saya tetap belajar ini dan lain sebagainya. Tapi saya bertemu dengan orang-orang yang lain untuk membantu kemampuanku gitu, membantu CV saya, untuk membantu leadership saya. Karena memang dari dulu saya punya cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena nama saya kan Tri Sutrisno. Ya. Jadi ibu saya meskipun dia tidak sekolah, dalam artian karena dia tidak punya orang tua, maksudnya meninggal orang tuanya. Saya semua bersaudara itu ada semua ya pasti semua nama kan doa. Ada semua ya. Nama saya Tri Sutrisno, saya lahir 96 itu kan masa jabatannya wakil ke-6-nya Presiden Soeharto, Jenderal Tri Sutrisno. Nah, jadi kata ibu saya, kamu harus sekolah, kamu harus menjadi pemimpin supaya bisa membantu orang yang seperti saya mau sekolah tapi karena tidak punya orang tua, tidak ada yang bisa membantu saya untuk sekolah. Padahal jadi ibu itu percaya pendidikan itu. Beda sama bapak. Saya belajar, menurut saya belajar keras juga, dalam artian kadang saya, mungkin itu yang bilang senior sebagian, saya terlalu ego kalau ada pendapat, karena itu bapakku. Bapakku itu kan tidak ada sekolahnya. Tapi prinsipnya dia orangnya disiplin. Dia itu sebelum sholat subuh itu sudah tidak ada di rumah. Pasti pergi mencari nafkah. Nah, saya belajar sama beliau. Beliau itu kalau ada misalnya bilang A, tidak boleh bicara di sini A, di sana B. Kalau kata orang Bone itu taruh ada taruh gau. Nah, itu penting. Artinya memang
Cuman serius saya dulu merasa tidak merdeka juga Kak. Serius karena banyak sebenarnya ideku. Saya punya ide tapi saya kekurangan teman. Iya. Sampai-sampai ini kalau mau dicerita kepengurusan kayak saya tidak mungkin menang waktu itu menjadi ketua himpunan kalau salah satunya bukan Kak Wamil, tapi yang paling ngotot seingatku membantu saya itu waktu itu memang ketua rayon Erwin. Iya. Ya kalau itu Erwin. apa ya? Dan keras memang beliau. Ya, saya tidak tidak bisa kami bilang mau berikan sumbangsi yang banyak, tidak. Cuma memang kalau saya lihat Erwin dalam hal itu karena kadang-kadang kan biar hujan keluar juga. Iya. Ya kadang-kadang kan kita bercanda ke Erwin tuh. Iya. Bilang nah hujan di luar nah tidak basah gitu pereng. Tinggi membacamu. Saya memang maksudnya begini Kak. Saya kagum sama senior-senior itu tapi bukan untuk apa ya istilahnya. Saya belajar sama. Jadi saya dari dulu memang ingin ada istilahnya senior dulu begini. Kalau saya ingat saya ini senior itu mengukur junior-juniornya. Siapa sih yang layak, siapa sih yang ini. Gara-gara istilah itu, saya juga berpikir, berarti saya harus juga melihat senior-senior saya. Bukan membenci mereka, tidak, tapi misalnya apa sih backgroundku, apa sih yang mau saya pelajari. Kalau misalnya saya mau belajar leadership, berarti saya harus dekat sama siapa. Dan kenapa saya susah dekat sama senior-senior yang bacaannya kuat, karena saya salah satu orang yang malas membaca. Itu problemku Kak. Tapi ide-ide kaderisasi itu saya salah satu. Saya dulu kan punya ini Kak. Saya mau sistem kaderisasi ilmu politik itu dirubah waktu itu. Kesalahan saya kurang konsultasi sama senior. Karena jujur susah Kak, itu tadi kita tidak punya kiblat. Jadi tidak tahu mungkin menghadap ke senior yang mana. Sudah kita menghadap sama senior ini, Kak, ada ini. Setiap saya menghadap selalu bahasanya itu jalan saja gitu. Sedangkan ketika kita berjalan ada problem-problem yang ya kita tahu ilmu politik itu salah satunya memang tidak ekstrim tapi mendekati itu. Banyak perangkat keras yang harus bekerja. Saya juga ingat sama Kak Pangeran. Saya kan dulu ada apa yang tempat kajian itu Latoa bukan Pak Bicara. Bukan Pak Bicara Kak. Yang dirikan itu kalau tidak salah ada Kak Arman, ada Kak Pangeran juga. Ivy? Bukan yang Ivy Kak. Ada yang Kak Arman itu, yang bimbing kita itu Kak Awal Muksid ya kalau tidak salah. Belajar filsafat. Iya kan rentetannya kan seperti ini Ivy. Kalau lulus di Ivy naik di Latoa. Oh begitu. Ivy tempat belajarnya, Latoa itu semacam apa lagi namanya ini? LSM-nya. Di situ Kak ketemu sama Kak Pangeran. Jadi saya ditanya sama Kak Pangeran. Wah ini Kak Pangeran orang Mandar ya? Mandar Bone. Mungkin itu karena dia pintar bahasa Bugis. Jadi dia ceramai Kak. Saya kan pas masalah-masalahnya banyak sekali memang. Wah pusing. Dan hampir bisa dibilang tidak ada yang sememikiran sama saya waktu itu. Jadi Kak Pangeran waktu itu ceramai Kak. Dan saya merasa merasa bahwa saya nanggap ada ini karena ingat beliau bilang begini. Jadi ini kalau bahasa Indonesianya meskipun tidak sehalus bahasa Bugis pada saat waktu itu sampaikan. Jadi sehebat apapun kamu, kalau bahasa Bugisnya meskipun demosisi lalu, begitu dia bilang sama saya. Meskipun kamu punya bekal, punya ini kemampuan dan lain sebagainya dititipkan oleh keluargamu karena kamu orang Bone, kamu tetap butuh pala piaro. Nah, dia bilang begitu sama saya. Apa? Nah, sampai sekarang saya belajar, apa maksud Kak Pangeran ini? Jadi saya belajar sama dia, saya tanya-tanya, di situ saya dekat. Memang ada hal-hal yang ya kita tidak tahu, banyak orang yang mungkin tidak percaya dengan hal seperti itu, tapi istilahnya yang kutangkap waktu itu, saya tidak bisa Kak berjuang sendiri itu. Butuh Kak teman yang bisa menghentikan konflikku. Salah satunya itu yang saya tadi cerita di awal yang senior di jurnalistik. Pas ada konflik ini, ya ternyata mudah diselesaikan daripada langsung berkelahi. Iya. Karena saya juga belajar Kak sedikit filosofi telucap Pak. Nah saya mengkritik waktu itu anak-anak Organda juga. Seakan-akan telucap Pak ini ya, hanya capak kawali saja. Iya. Sedikit ada problem berkelahi. Sedikit ada problem berkelahi. Padahal ada capak lila yang kita utamakan.
mungkin konsep ini ya, relasi kuasa Ah, bisa diselesaikan dengan berhubungan ya. dengan orang lain yang lebih bisa selesaikan masalah, toh. Betul Kak. Atau bisa dibilang mungkin negosiasi atau lobby lah, supaya kita misalnya ada masalah aku sama kau, Iya. kita tinggal mencari misalnya siapa yang bisa mendamaikan, cari Ya. titik tengahnya. Nah kan seperti itu misalnya kalau kita mau selesaikan masalah supaya tidak terjadi ini, kan saya ketua organda dulu Iya. Oh iya, Kak. Saya masih ingat. ya, Saya masih ingat. banyak masalah aku kalau ketua Eh, organda. saya kan salah satunya terpilih karena ada beberapa suara yang dari PIN Iya, tiga orang. suku Tiga. saya dulu ketua organda, jadi sedikit Ah, banyak itu tahu komplit. Ini lebih bahaya sebenarnya kita ketua organda ya, daripada ketua HMJ ya, maupun ketua betul. ekstra. Karena kalau ketua organda Iya, kadang-kadang waktu itu ada masalah, iya. saya sudah bantu. Ah, Begini saja, apa yang dia rugi, saya yang ganti. iya. Toh, supaya selesai. Ya. Nah, cuma muncul lagi, tidak Kak, ini masalah siri. Pas saya bilang, Ini. ini kalau sudah bawa masalah siri, ini berat. Iya, betul Toh? betul. Iya. Makanya saya hubungi seniornya di sebelah, saya cari Iya, seniornya iya, yang paling didengar, iya, saya hubungi, saya ketemu sama seniornya. iya, Saya kuat dia semua ketemu supaya selesai. iya. Saya karena saya ketua organda ini yang bermasalah, saya tidak mau semua yang lain kena. Apalagi kan dulu saya sampai sekarang itu hafal itu plat motor. Ini motornya dari sini, ini motor dari sini. Ya, oh yang kode wilayah, Ya, kode kode daerah, wilayah. kode Ya. iya ya. Jadi agak saya hafal Iya, itu. iya. Sampai ada kadang-kadang misalnya nak ubah jadi nak ubah platnya. Jadi mungkin polisi kadang-kadang kan kalau nak tilang itu Iya, kadang-kadang berubah itu plat motor antara STNK sama plat motor. iya. Kan karena kadang-kadang itu kita bikin plat palsu Oh ya, dengan untuk untuk menghindari. menghindari konflik Iya, supaya itu dijadikan apa lagi namanya ini platnya Makassar saja iya, iya, supaya lebih iya, iya. aman. Kan ada dulu namanya shipping, Iya, iya, shipping KTP lah, shipping ini kan, shipping motor. iya, iya. Bahaya dulu Pak, jadi ketor ganda, jadi agak susah. Mungkin maksudmu di situ. Nah, yang ini yang mau saya tanya selanjutnya ini adalah setelah kau sarjana, jadi saya dengar kabar pernah maju kepala desa. Ya, saya pernah. Ya 2 ini berarti maksudku dalam kasus implementasi keilmuan, keilmuan. kau sudah lebih di atasku. Salah satunya dulu saya masih kuliah, saya melihat yang ketua organda Pinrang yang Kak Ipang. Ya, dari pemusa. Nah, dia kan waktu itu saya masih kuliah, itu dijelaskan sama dosen bahwa beliau mencalonkan kepala desa. Ya. Beliau mencalonkan kepala desa waktu itu. Pas pulang, istilahnya, wah ada tunjuk kita figur tak ini. Ya. Dan banyak tokoh-tokoh ini. Cuman memang berangkat dari situ, saya belajar banyak bahwa mungkin itu pesannya dosen waktu itu ketika mau KKN Kak. Sehebat apapun kamu dalam dunia ilmu politik, kamu belajar teori dan lain sebagainya, tapi kamu harus paham bahwa masyarakat lebih paham politik daripada kamu. Ya, betul. Karena untuk dia wilayah dunia kerjanya. Di desanya, maksudnya di Ya, di lingkungannya. Iya, betul itu. Saya Kak sampai bilang, saya waktu itu ada orang tua. Ini orang tua. Ini kalau lihat keluarga aku mungkin marah karena ini bahkan Dia bisa namanya orang tua masukku. dekat sekali. Ini dibilang memang keluarga. Dibilang keluarga, bukan bilang keluarga keberapa, tidak, ini keluarga. Jadi dia bilang sama saya begini, mungkin kamu hebat di Makassar, tapi kamu tidak tahu bahasa masyarakat. Nah waktu itu dalam hatiku saya tidak apa ya istilahnya, kayak mau melawan begitu. Wah saya juga bisa gitu. Pikiran saya waktu itu seperti itu. Di lain sisi ada om saya dari desa lain, dia 3 periode menjadi kepala desa itu desa yang lain. Dia bilang sama saya, ada beberapa tipologi pemilih. Ya. Salah satunya yang paling menyakitkan itu adalah orang menyukaimu tapi dia tidak memilihmu. Wah ini maksudnya anda suka kok tapi tidak anda pilih kok. Iya. Wah kan waktu itu waktu itu kan memang sebenarnya saya cuma calon ini jika peredam konflik. Kami calon karena yang memang mencalonkan waktu itu besar itu satu keluarganya ibu, satu keluarganya bapak. Nah pemilihan kepala desa kan lebih apa ya, menurut saya lebih ekstrim daripada pemilihan yang lain. Karena itu memang bersentuhan. Jadi itu banyak nih yang ribu-ribu. Jadi orang kalau keluar itu bawa parang nih. Apalagi kalau malam ya sudah ada semua parang bawa orang. Ya, ini mau ribu, jadi keputusan tokoh-tokoh di sana itu harus ada yang mengambil jalan tengah. Harusnya kakak saya
Karena kakak saya memang lebih dekat dari masyarakat, lebih cepai dia dekat sama masyarakat dibanding. Ya. Tapi kakak saya bukan jurusan ilmu politik. Hmm. Misalnya beliau itu tidak dewasa dalam Bersikap. mengambil sikap. Misalkan saya kan 6 bersaudara sendiri laki-laki. Ya. Beliau kan perempuan, namanya perempuan kan pasti mengutamakan ini. Ya. Kalau saya lebih bijaksana menanggapi, misalnya kalau kalah bagaimana. Ya. Nah, biasanya yang lain kan kalau kalah ya nyari diri lah, bermasalah lah dan lain sebagainya. Nah, betul, Saya tidak seperti itu, Kak. Saya sudah tahu bahwa istilahnya kita sudah ditanya pasti kalah ini, tapi ya ini menjadi pelajaran. Ya, paling tidak ada pengalamanmu sudah kau laksanakan. Iya. Untuk kedepannya kan sudah ditahu simpul-simpulnya. Iya, Kak. Sampai paling kerennya itu ketua DPRD Kabupaten Bone itu ikut main. Iya, dia yang putuskan siapa yang menang waktu itu. Karena memang waktu itu kan pas saya mencalonkan pada saat pendaftaran terakhir. Tidak ada orang tahu, belum mungkin mencalonkan. Momen ditutup ini sebentar sore. Datang ke duhur, bah. Dari panitia kan guru-guru saya pada panitia. Mau mencalonkan kenapa? Kan aturan waktu itu kan bisa aja tidak lengkap berkasnya dulu. Yang penting mendaftar dulu hari itu. Nanti ada beberapa hari untuk pengurusan berkas. Ribu orang, wah, mau mencalonkan ini. Otomatis orang diam karena paling minimal bukan kita ingin mengungkit ya, cuman kebutuhan masyarakat di sana, pengurusan dan lain sebagainya itu pasti melewati saya atau kakak saya atau saudara saya. Karena kita paling minimal kita karena mahasiswa pernah kuliah, kita melek teknologi, bagaimana pengurusan dan lain sebagainya. Masyarakat itu bisa dibilang bergantung sama kita juga. Ya, sedikit banyak tentang hal-hal di masyarakat pasti bertanya sama mahasiswa. Mau urus KTP, mau urus KK. Kelahiran. Nah, makanya kan di Pinrangi itu kan banyak aktivis yang memanfaatkan itu, membantu untuk menguruskan KTP. Karena apa? Supaya tidak perlu lagi nih orang tua ke kantor dinas pendudukan. Nah, itu biasanya seperti itu. Ada yang misalnya bawa sampai 30 berkas. Nah, seperti itu. Ada seperti itu. Karena memang banyak masyarakat itu agak susah mereka untuk turun. Apalagi jauh dari kota. Nah, itu biasanya memang ada orang yang mau urus itu KTP, urus KK, BPJS itu sampai ke kota. Karena kan, nggak mungkin kita bawa 30 orang, Pak. Iya. Betul. Iya. Padahal kan sebenarnya dinas kependudukan itu bisa mungkin mereka bikin program untuk misalnya ke desa-desa untuk bikin KTP supaya tidak mempersulit masyarakat ini yang orang tua mau turun tuh, seperti itu maksudnya. Tapi sebelum ke sana, Kak, saya juga penasaran sebenarnya sama kita yang ini saya pas penasaran saya. Ya, kata Ajib ini saya kan pikirnya kata Ajib akan praktisinya nanti pasti jadi praktisi. Jadi politisi, tapi sekarang jadi kenapa kita memilih jadi dosen di ilmu politik dibanding bertarung di parlemen kah, atau kembali ke daerah atau untuk ini? Karena kan tadi kan disampaikan bahwa kita ada memang keluarga itu sudah bergelut dalam dunia politik. Ya, jadi sebenarnya kan keluarga, kalau cerita keluarga aku ini memang banyak yang sedikit banyak itu bergelut di dunia politik. Keluarga aku maksudnya keluarga yang turunan langsung dari nenekku. Jadi nenekku itu beberapa bersaudara, ada yang ke jalur usaha, maksudnya ada juga yang jalur kayak dia merantau terus di sana sukses. Nah, kalau terusnya nenekku itu dari bapakku, adiknya, sama ada satu juga itu semua politisi, pejabat publik. Bapakku pejabat publik, adiknya di Bontang pejabat publik juga, terus ada juga di Endrekang itu menjadi kepala desa juga. Nah, kenapa kita tidak supaya lebih kan bukannya kalau sama-sama di sana Kak, sekeluarga itu bisa lebih kuat begitu atau bagaimana? Ada hal yang mungkin saya kenapa tidak maju sampai ke sana tuh. Maju sampai, kalau ditanya saya mau menjadi caleg, tapi tidak punya alasan kuat kenapa saya harus duduk menjadi anggota dewan. Maksudnya Kak? Maksudnya bahwasanya jangan sampai saya cuma maju saja. Saya tidak punya ilmu tentang DPRD, tidak tahu bagaimana caranya
bekerja untuk rakyat, Ya. dan bagaimana cara memahamkan rakyat bahwasanya kita ini tidak bisa serta merta langsung misalnya memberikan ke masyarakat hanya ini saja. Ya. Karena kan namanya daerah pilihan, Ya. ada daerah yang memang pasti diutamakan. Ya, daerah pilihan dapil. Ya, kan kalau seperti itu. Kalau dibilang misalnya naamu ke daerah sini, kan Ya. dapilku di sini. Ya, betul. Toh? Ya. Nah, terus kalau misalnya kenapa saya akhirnya ambil dosen? Ya. Karena bagi saya untuk mengetahui, untuk belajar dulu lebih banyak, baru masuk ke dunia itu, saya mau penelitian yang banyak. Oh, ya. Jadi Tidak, fokus riset dulu. ya fokus riset dulu. Fokus riset. Karena kan kalau kita jadi dosen, akses untuk meriset. Nah, ini kesalahannya mahasiswa sekarang yang merasa dirinya besar. Ya. Saya agak emosi kadang-kadang lihat mahasiswa yang sudah jadi tim sukses. Ya. Walaupun itu bagus, tapi saya cepat emosi. Karena dia belum tahu misalnya apa yang harus dilakukan, bagaimana cara jadi tim sukses, tapi dia sudah berani bercerita banyak tentang calonnya. Iya. Seperti itu toh. Nah, kalau saya, padahal kan sebenarnya di dunia mahasiswa itu mereka bisa pergi meneliti dengan menggunakan ini kan jadi mahasiswa kini bisa pergi meneliti karena ini adalah kita punya kayak apa sih namanya ini, legalitas sebagai mahasiswa. Memang mahasiswa ya tempatnya. Nah, bukan misalnya hanya pergi demo, pergi ini, tapi manfaatkan sebaik-baiknya identitas sebagai mahasiswa. Ya, nah, betul. Karena saya sudah tidak punya itu identitas mahasiswa, makanya saya menggunakan identitas sebagai dosen supaya bisa pergi meneliti, karena tetap menjalankan namanya tridharma, meneliti sama apa mengabdi. Sama saya lupa satu itu penelitian, pengabdian. Wah, gagal jadi dosen gini Pak. Intinya itu seperti itu. Kalau tapi saya kemarin hampir caleg. Ya, saya hampir caleg di Pinrang. Di Dapil 4 Dompanua Cempa. Jadi saya hampir maju caleg. Jadi ini agak lucu karena bukan saya mau tapi ditawarkan. Ya. Untuk maju caleg melalui saya diminta pilih 2 partai waktu itu. Waktu itu saya dipilih 2 partai itu bukan Golkar, Gerindra sama Nasdem. Ya. Nah, saya waktu itu tanya Golkar, dia bilang sudah full. Ya. Full. Nah, makanya akhirnya terus saya bertanya lagi bagaimana dengan Gerindra. Tuh? Ya. Terus saya tanya teman, Gerindra siapa calegnya di Dapil 4? Udah sibuk semua namanya kan? Ya. Saya bilang, "Wah, enggak bisa orang menang." Ada orang menang. Akhirnya saya bilang, "Bagaimana Nasdem?" Nasdem ini dulu dia partai tidak terlalu besar jadi Pinrang. Cuma karena Pak Bupati pindah ke situ, ya. Akhirnya dia sekarang jadi partai besar. Nah, salah satu keuntunganku adalah saya akhirnya hampir bisa masuk sebagai caleg di situ. Ya. Terus sudah daftar. Ya. Maksudnya bukan sudah daftar sih, sudah datang di pelatihannya apakah begitu? Pelatihan caleg itu. Saya sudah ketemu Pak Bupati, sudah ketemu sama ketua Bapilunya. Ya. Nah, kesalahan saya adalah tidak tanya orang tuaku. Ya. Kalau orang tua kan partainya. Lebih tepatnya tidak tanya mamaku. Nah, tidak tanya mamaku kalau saya mau maju. Tuh, karena saya kira sudah selesai pembicaraan antara bapak sama mamaku. Iya. Nah, agak berat memang saya mau maju secara pribadi karena bapak Golkar. Terus saya mau maju di Nasdem. Iya. Jadi akan mengganggu konstelasi. Sebenarnya saya lebih takut ada isu yang dimainkan. Nah, seperti itu. Akhirnya sudah saya mendengar sama mamaku untuk tidak maju. Jadi sekarang memang fokus jadi dosen. Ya, setelah itu saya fokus mengajar saja. Ya, adapun kalau tidak dikasih kelas, pokoknya ya fokus belajar saja. Apapun yang kita bisa laksanakan untuk belajar. Ya. Nah, target untuk misalnya jadi dewan, tapi bukan berarti saya menjadikan dosen ini sebagai batu loncatan untuk menjadi dewan. Intinya jadi dosen fokus untuk meriset dulu, belajar dulu untuk persiapan. Karena kan memang jadi dosen jangan harap kalau mau jadi dosen kaya Pak. Iya, betul. Ya, jangan harap karena memang kita mau mendidik, mau memberikan pengetahuan. Kalau kau berharap misalnya jadi dosen kau bilang kaya nanti, tidak ada Pak. Tidak ada kalau kau tidak bisa menulis dengan baik, tidak belajar dengan baik. Walaupun kita dosen, malah saya kira dosen itu lebih baik tuntutannya untuk menulis. Ya, daripada mahasiswanya. Lebih banyak kita mau tulis, mau meriset, mau apa itu lebih banyak kalau jadi dosen, lebih berat. Seperti itu. Nah, kalau saya ya simpelnya begitu, tapi kalau ditanya ada nanti mungkin
Saya pernah ditawari maju kepala desa. Iya. Nah, sampai sekarang saya masih ditawari untuk misalnya ada yang tawari saya ya Iya. untuk maju di desaku. Tapi saya bilang apa ya? Tidak bisa kikal Pak Desa. Tidak, karena Pak Desa sekarang masih keluarga juga. Ada juga pertimbangan, makanya kalau tadi mau bilang cocok itu sebenarnya kalau masyarakat sebenarnya lebih tahu, bukan masalah pengetahuannya, tapi kondisi masyarakatnya dan kondisi geografisnya itu tempat. Makanya pernah ada Pak Desa bilang sama saya, dia terpilih karena hanya menaiki 5 rumah. Ya, wow. Hah? Ya betul-betul. 5 rumah dia Jago naiki, ini. Berarti dia jadi kepala desa. dia ada apa ini? Dia dapat ujungnya semua iya, keluarga. Iya. Seperti itu. Dia dapat bilang ini yang ini. Karena walaupun kau kumpul anak muda sekarang Iya. 30. Iya betul. Tapi kalau neneknya bilang kau di sini. Nah, tapi pernah juga terjadi di salah satu desa itu. Maksudku saya tidak mau sebut desanya. Dia kalah karena apa lagi namanya? Dia kira bahwasanya karena didukung sama neneknya. Ini kan itu neneknya meninggal nih. Iya. Tapi pernah ini neneknya kayak wasiat. Iya. Kalau saya meninggal terus Pak ini maju, tetap pilih ini. Ternyata itu tidak berpengaruh karena orang mendengar sama orang hidup. Iya. Dia tidak terpilih dan dia yakin dengan hal itu. Saya bilang ini politik, Pak. Kalau dia sudah tidak ada, siapa yang mau jaga? Ya betul. Nah, ini perbandingan 2 desa yang pernah saya pelajari. Terus yang ketiga itu saya kemarin ketemu sama anak muda. Ya. Dia pernah tinggal di rumah dan dia juga adalah dulu tim. Nah, ini perbedaannya kita ya. Dia dulu tim. Dan ya memang ternyata dia, bahkan saya belajar cara main tim itu lewat dia walaupun dia ada sekolahnya. Aslinya ada sekolahnya tapi kalau saya sampai SMA. Sampai SMA. SMA dia SMP. Sudah bagus nih. Tapi sudah, bahkan dia mau maju kepala desa. Nah, saya tanya, jadi apa yang perlu saya bantukan supaya kau maju desa? Satu ketakutannya masyarakat di desa adalah ketika dia masukkan berkas, hilang namanya. Iya. Karena yang lebih tahu magang itu adalah orang yang berpendidikan, Pak. Saya setor berkasmu, hilang 1, tidak jadi calon. Itu cuma dia minta sama saya, bisa tidak itu dikomunikasikan beberapa syaratnya saya mau maju desa apa, terus bagaimana diantarkan ke sana, dijaga ini berkas dan sebagainya. Karena memang ada beberapa kejadian yang hilang berkasnya orang. Iya. Nah, seperti itu. Nah, tahu begitu maksudku saya kalau diriku ini. Tapi kalau ditanya mau masuk praktis, oh iya, jelas. Siapa yang tidak mau duduk di tempat praktis itu? Seperti itu maksudku. Tapi kan ada hal-hal yang memang harus kita kuasai dulu sebelum ke situ. Harus matang dulu Kak baru ini ya. Ya harus matang. Kalau tidak matang kan takutnya malah dikerjain. Mengerti kan? Iya. Bah. Takutnya seperti itu. Kita di dalam, saya pernah magang di kantor DPRD kan, saya lihat rapat darat yang muda-muda itu kan. Maksudnya yang muda-muda tapi tidak mengerti. Yang naik karena mungkin nama besar keluarganya. Ya itu dulu dan orang yang lain bagi-bagi bilang saya kunjungan kerja ke sana. Yang ini yang anak muda kan yang penting saya terserah kemana saja. Sedangkan yang orang tua ini kan kenapa dia pilih ke sana? Karena di sana ada keluarganya. Ya. Jadi dia bisa misalnya tinggal gratis. Kan ada anggaran-anggaran seperti itu kan. Ini yang anak muda kan tidak tahu. Itu maksudku. Iya. Nah, kita lanjut tentang misalnya kau akhirnya membentuk komunitas. Ini mungkin yang terakhir kita akan bahas tentang komunitasmu. Kau Gubuk Harapan. Nah, tadi sebenarnya saya hampir bertanya, apakah Gubuk Harapan ini memang dibentuk? Kan ini dibentuk sebelum pemilihan kepala desa. Sebelum. Nah, makanya saya hampir mau bertanya, apakah Gubuk Harapan ini adalah salah satu jalan untuk gerakan politik atau tidak? Jauh sekali bukan ya. Kita tidak pernah membahas naik. Bahkan sampai ketika saya mencalonkan itu, saya bahkan tidak pernah komunikasi sama adik-adik di Gubuk Harapan. Karena ini harus dijaga. Bahkan Gubuk Harapan waktu itu saya kasih redup. Kita tidak buat kegiatan untuk setelah ada nama saya. Karena saya tidak mau Gubuk Harapan tercemar. Tercemar dalam artian, saya tidak mengatakan bahwa dunia politik itu tidak baik. Cuman kita tahu kan pasti banyak isu yang akan keluar. Dan ini akan merusak komunitas yang awalnya. Jadi Gubuk Harapan itu sebenarnya bukan saya yang dirikan. Saya cuma hanya menjadi fasilitatornya. Jadi 2000 pas belajar bahasa Inggris di kampung Inggris itu, COVID bulan 3 itu wajib semua siswa balik. Nah, sampai di sana tidak ada kegiatan. Mau improve bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu hampir hilang.
bagaimana caranya. Saya berpikir mau buat kegiatan karena saya memang orangnya suka organisasi. Ya. Makanya ketika saya tidak bisa besar dalam organisasi yang lain, saya mencari yang lain, mencari yang lain untuk belajar, tapi tetap kembali kepada organisasi yang pernah saya belajar. Jadi waktu itu saya lihat, wah, cara dekat sama anak-anak ini salah satunya ya harus ikut bergaul dengan mereka. Jadi saya ikut main game, Kak. Saya bukan tipe orang yang main game. Jadi saya pura-pura itu saya download game, saya belajar sama mereka. Dek, ajari saya juga main game. Saya ikut main game sama mereka. Kak, ayo pergi main PS. Nah, pas pergi main PS, saya ajak mini. Bagaimana kalau kita pergi mendaki? Keren kayaknya. Karena apalagi kan COVID kan, anak-anak itu, anak muda itu jenuh. Dunia di kampung yang sedikit demi sedikit harus pakai masker lah, harus ini dan lain sebagainya. Waktu COVID itu kita naik di Bahong Langi itu, di puncak tertinggi Bone itu. Selama perjalanan itu kita diskusi banyak. Saya dengar keluhan mereka. Inti yang saya dapat dari mereka, karena kan mereka dianggap tanda kutip sebagai sampah masyarakat. Apa kerjanya mau balap-balap, ganti knalpot racing, pokoknya meresahkan masyarakat lah. Betul. Itu anak-anak muda yang saya temani. Jadi waktu itu pas sampai di atas, yang ku dapat dari mereka itu, dia bilang begini sama saya, Kak Tri, mau tonjeki sebenarnya kita berbuat baik, mau tonjeki dianggap bahwa kita baik, apa ya, ada tonji bisa digunakan Ki, tapi masyarakat orang tua itu tidak percaya sama kita. Saya bercandai waktu itu, Kak, bagaimana kalau kita buat kegiatan? Dan kegiatan apa? Mengajar. Wah, mereka pasti tertawa. Dia bilang kalau Kak Tri yang membuat kegiatan mengajar itu wajar karena berpendidikan Ki. Kalau saya, dia bilang begitu sama saya. Pas pulang tanggal 22 Desember waktu itu 2020, saya panggil ke rumah. Saya kan rumahku, Kak, ke warkop itu sekitar 1 jam. Iya, enggak ada warkop dekat. Makanya panggilan ngopi itu mereka suka. Saya panggil ke rumah, ayo ngopi di rumahku. Datang ke rumah, ngopi sama mereka, diskusi lah kita. Ayo buat kegiatan, Kak, tapi bagaimana caranya? Nanti saya yang tanggung jawab, isinya dan lain sebagainya nanti saya urus. Yang jelasnya kalian mau. Jadi di situ mulai. Jadi waktu itu kan saya kan pecinta puisi juga. Saya pecinta puisi. Saya suka baca puisi. Nah, saya tahu bahwa anak muda itu suka dengan puisi. Seni. Apalagi kan anak-anak yang baperan itu kan. Jadi suka senja. Ya, dia suka senja. Jadi saya tawari waktu itu, bagaimana kalau kita, tapi ini harus ada namanya. Itu saya bilang harus ada namanya. Namanya waktu itu kalau tidak salah Gubuk Rindu. Gubuk Rindu. Iya, awalnya pertama itu Gubuk Rindu. Kenapa bahasanya seperti itu? Supaya mereka tertarik, harapannya begitu. Kenapa bahasa gubuk? Gubuk itu kan identik dengan kampung, identik dengan hal-hal yang lokal. Jadi lama-lama diskusi. Tapi sekali lagi, memang saya tidak mau ide ini dari saya, harus dari mereka. Pas ada yang menawarkan nama, ada yang namanya bahasa Bugis, ada yang bahasa Indonesia. Pas lama-lama ada yang buat logo. Ini adik-adik yang buat. Dia buat logo Gubuk Harapan, Kak, bagus kayaknya kalau Gubuk Harapan. Bilang, apa alasannya kira-kira? Nah, ini kan ada semua bilang. Kan ada semua ngumpul waktu itu, mereka punya pendapat, Kak, saya juga mau pintar bicara. Alhamdulillah anak yang bilang ini sekarang jadi kepala dusun di sana. Saya juga mau, iya, kepala dusun. Dia jadi kepala dusun di sana sekarang. Yang kepala desa yang sekarang. Jadi yang satu dia karena memang dia agak bagus seninya, jadi dia desain. Dia pertama itu lihat, jadi logo Gubuk Harapan itu kita juga ada filosofinya. Filosofi itu berangkat dari pendapat mereka. Jadi kita ambil kesimpulan, oh berarti tempat kita nongkrong ini adalah kita ibaratnya adalah sebuah gubuk untuk mengumpulkan harapan-harapan kita, harapan-harapan anak muda di desa seberang, di desa saya. Jadi pas kita kumpul itu, jadi ada kegiatan tidak ada pengurus tak. Jadi ada kegiatan tak. Jadi kan kalau dalam organisasi kan ada pengurusnya, nanti pengurus yang strukturalnya buat ketua panitiaan dan lain sebagainya. Kita tidak ada. Jadi kita undang sosialisasi, kita buat ada yang pintar buat pamflet, dikirim ke grup desa. Pertemuan alhamdulillah yang malamnya kami kumpul sekitar 8 orang. Pas pertemuan pertama itu 4 orang. Wah, 4 orang ini, Kak. Nah, mau bikin buat kegiatan. Bagaimana caranya ini? Jadi bilang, Kak, begini saja, kita tetap ngotot buat kegiatan. Jadi buat kegiatan namanya Mas Cule Mak Guru.
Maksudnya mak guru. Ya, bermain sambil Bermain, belajar. Ya, ya. Tetap pakai bahasa Bugis ya. Ya, tetap namanya karena ini kita butuh nama yang supaya bisa besar. Iya, iya. Itu rencana saya di waktu itu sama adik-adik. Jadi waktu itu buat Monkey kegiatan kita jabarkan nih ini kegiatannya. Terus kita lempar. Ini nanti ada pertemuan. Ya. Ternyata banyak yang datang anak-anak mahasiswa juga. Ini nih yang saya gunakan adik-adik mahasiswa, ada mahasiswa psikologi Unhas, ada anak-anak mahasiswa dari UNM, ada mahasiswa dari UIN. Mereka yang saya pakai untuk sosialisasi. Karena kan banyak orang itu tidak melarang anaknya ikut. Iya, iya. Masa anak-anak nakal mau ajari anakku? Ya, 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 ya. Maksudnya Kan pikirannya begitu masyarakat sebagian. Iya, iya, iya. Dia melarang. Jadi saya ajak ini anak-anak yang adik-adik itu, anak muda yang punya jenjang pendidikan. Saya bawa pergi sosialisasi ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah kita dapat izin buat bagi kegiatan, buat maka alasan sama mereka. Ini kegiatan tidak bisa jalan kalau tidak ada pengurusnya. Ya, ya, ya. Ini kan saya pikir jenjangnya nanti. Betul. Jadi ada, padahal ada ketua panitia dan lain sebagainya. Nanti baru pemilihan pengurus. Baru ada pengurus. Baru ada pengurus. Ya, ada ya, ketuanya. Saya uruskan SK dan lain sebagainya waktu itu. Ada SK-nya. Kita buat. Terus buat bagi kegiatan. Alhamdulillah siswa kami SD sederajat itu 300 lebih. Wih, di Gubuk Harapan itu? Iya. 300 lebih. Volunteer kami itu 80 orang. Ya. Itu kegiatannya. Itu ada di Instagramnya itu kan masih ada dokumentasinya. Gara-gara itu saya dipanggil ke Polres. Bermasalah. Kenapa? Protokol kesehatan. Oh, karena COVID. Iya, COVID. Ya, Saya dilapor sama pemerintah waktu itu. Cuman adalah plus minusnya. Gara-gara itu Gubuk Harapan dikenal dan sampai sekarang kemarin awal-awalnya kita dipanggil ke Sidrap untuk diskusi. Jadi di Gubuk Harapan kita ada istilah begini, Kak. Setiap anak itu berhak bermimpi. Dan setiap anak itu berhak bermimpi, dan setiap kita ini filantropi, komunitas, pecinta organisasi dan lain sebagainya wajib berperan aktif dalam mewujudkan mimpi mereka. Ya. Itu yang kita percaya. Misi kita, pegangan kita, ini kan tujuan kita ya. Pegangan kita di Gubuk Harapan itu kita harus membuat adik-adik itu belajar tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang belajar. Makanya caranya itu games. Kan adik-adik sekarang, anak-anak SD sekarang kan sukanya gadget, Kak. Ya. Mungkin kita masih ingat ada permainan tradisional waktu kita kecil dan anak-anak sekarang tidak tahu. Iya, banyak. Saya malah kan dulu kita enggak ada. Saya pribadi ada HP ku saya kelas 1 SMA. Nah. Itu pun dari itu ada gamenya. Nah itu. Kayak misalnya ada misalnya main kelereng. Anak-anak sekarang kan tidak main kelereng. Ada mungkin kalau di Bugis, di Bone itu ada misalnya majaka-jaka dan lain sebagainya. Ya. Kita ajak mereka untuk main game seperti itu, tapi dikasih masuk pelajaran dasar. Matematika. Salah satunya matematika, hafal nama-nama. Misalnya kan kalau yang majaka-jaka itu kan ada peserta lompat, sebutkan nama-nama hewan. Ya. Kita ganti, sebutkan nama-nama nabi. Ya. Sebutkan nama-nama nabi. Nanti ada hukumannya dan lain sebagainya. Menghafal, ada yang sebut Pancasila dan lain sebagainya. Itu hal yang dasar. Kenapa? Tapi kami fokus mendidik mereka pendidikan karakter sih lebih tepatnya. Karena saya melihat bahwa di zaman sekarang itu banyak orang yang cerdas, berpendidikan tapi akhlaknya bermasalah. Ya. Apa keluhannya adik-adik kita di kampus sekarang, Kak? Keluhan adik-adik saya lihat, saya kan sekarang nggak ada uang. Salah satunya itu uang. Tapi kalau semester akhir, Kak, Iya. bermasalah sama dosennya, ini dosen apa begini ya. Iya. Ada gaya berpikir yang menurut saya kurang tepat. Maksud saya, kalau kita di ini kan belajar semin awatana gitu. Meskipun tidak semua harus semin awatana, cuman bagaimana ya? Kadang karena kita mengkritik guru kita tidak sopan, Ki. Saya mengkritik hal yang wajar, tapi kesopanan itu harga mati bagi saya. Nah ini adik-adik sekarang anak-anak SD itu banyak yang misalnya sudah pintar bahasa-bahasa yang tanda kutip. Dan itu dianggap di masyarakat itu menganggap hal yang wajar gitu. Tidak ada yang menegur mereka. Iya. Parahnya kalau dewasa nanti fenomena sekarang itu kan bahasa tanda kutip, bahasa yang tidak baik itu kan dianggap sebagai bahasa keakraban. Ya, bahasa-bahasa yang kotor itu dianggap sebagai penggaris teman. Padahal menurut saya tidak boleh lah. Tidak boleh. Kita harus tetap menjaga marwah kita. Kita sebagai orang, saya misalnya kita orang Bugis, Bone beradat. Tapi kok adat kita semakin jauh,
dibuktikan dari keberadaban kita jauh gitu. Nah ini yang kita godok di Gubuk Harapan. Sampai-sampai kemarin kan ada masuk di MNC TV itu. Oh, sudah pernah masuk di MCTV Kita- nih Gubuk Harapan. Iya, kegiatan Macul Mak Guru jilid 2 ini sudah masuk di MNC TV sebagai komunitas peduli pendidikan anak non formal ya. Jadi kita kan pendidikannya non formal. Jadi itu ada tindak lanjutnya, Kak. Kita ada namanya Lego-Lego Mak Guru. Tempat-tempat belajar Lego-Lego. Iya, jadi Lego kan namanya Lego-Lego teras kan. Iya. Jadi kita ada 8 titik waktu itu. 3 desa. Itu sudah masuk Mi, bahkan kita menyebar Mi ke desa yang lain. Karena siswa tak kemarin kan sekolahnya di desaku, tapi kan ada dari desa yang lain. Iya, betul. Makanya kita harus buat Lego-Lego di sana juga. Jadi itu 8 kelompok, 8 titik. Jadi ada semua Lego-Lego. Setiap minggu mereka belajar. Cuma memang pada saat saya lihat memang problem kita hari ini itu kita susah menemukan pemimpin, menemukan pengganti kita. Enggak. Sebenarnya kalau saya bukan susah mencari pemimpin, tapi menciptakan pemimpin yang susah. Karena Ya. pemikirannya sekarang mahasiswa, terutamanya itu menasional. Naik ke atas pemikirannya. Iya. Tidak ada yang mungkin dia merasa sudah jadi ketua, Ah. itu pikirannya dia mau naik ke atas, bukan mau turun ke kampung. Nah ini Kak. Saya kan meskipun ini salah satu pembelaan saya juga sih, karena saya sudah 5 tahun ini menganggur Kak. Menganggur dalam artian saya memang tidak mau kerja di perusahaan dan lain sebagainya, karena saya punya cita-cita melanjutkan kuliah dan saya sudah siapkan CV saya dan lain sebagainya. Tapi bagi saya politik itu yang kita bilang tadi the good life itu memang benar-benar the real good life gitu. Bagaimana cara berusaha untuk mengencourage orang, menyemangati orang untuk melakukan hal baik. Salah satunya praktik politik yang paling sederhana itu ya kita kembali ke lingkungan kita. Bagaimana merubah gaya pemikiran orang-orang di lingkungan kita. Bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita apalagi asal dulu. wah panjang sekali. Tidak apa-apa Ji, tidak masalah Ji. Hah? Dijedah? Enggak, maksudnya berkami azan. Maksudku nanti ada part 2-nya kita ketemu lagi. Siap, insya Atau Allah. jangan kita gantung kok. Mungkin atau begini saja. Ada mungkin yang terakhir mau sampaikan. Kau mau sampaikan di sini untuk penonton, silakan disampaikan. Apa hal yang penting sebenarnya harus dilakukan untuk kita sebagai, karena kalau aku lihat perjalananmu sampai ke menciptakan Gubuk Harapan, sebenarnya saya juga mencerita tentang desaku sebenarnya. Ya. Yang karena kalau desaku itu kan tidak ada, tapi dia ada kiblatnya. Ya. Jadi sempat mereka nakal juga, tapi cara kami itu membuat dia kegiatan. Makanya di desa kami itu ada kegiatan itu ulang tahun desa. Ya. Itu dipaksa anak muda untuk, bukan dipaksa sih, diajak anak muda untuk bikin kegiatan. Pesta rakyat begitu. Ya, tapi di situ saja, tidak disampai ke bawah. Maksudnya, tapi enggak dulu lembaganya enggak ada ketuanya, tapi ada bendaharanya. Iya. Oh. Dan strukturnya, ada ketuanya. Gitu. Tapi kami kadang langsung mendengar sama orang tersebut. Nah, itulah sekarang menjadi kepala desa kami. Nah, begitu. Jadi semua mahasiswa, saya termasuk yang aktif 5 orang, situ salah satunya sama Pak Desa. Dan Pak Desa lah itu yang kami tuakan di situ. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Nanti ada part 2-nya untuk kita berbicara mungkin tentang Gubuk Harapan saja. Karena saya agak tertarik dengan Gubuk Harapan, dan semoga teman-teman yang ada di desa-desa dan di kampung-kampung ataupun di organisasi ekstra bisa mungkin ke Gubuk Harapan misalnya kalau ada kegiatan atau tawaran kegiatan untuk dikerjasamakan. Bah, boleh sekali itu Kak. Ya. Kami memang karena kan prinsipnya sekarang itu bukan kompetisi, kolaborasi. Jadi kami selalu bicara sama adik-adik begini. Ini kalau yang mau saya sampaikan sama adik-adik, apalagi ini kan musim-musim banyak orang yang putus asa, musim-musim pengurusan skripsi. Saya ini banyak adik-adik yang bukan bimbingan sih, tapi konsultasi. Saya kan masih aktif di organisasi bidik misi dan KIP kuliah. Ya. Nah, saya selalu bilang begini, dalam hidup itu kalau Jack Ma kan bilang today is very hard and tomorrow more than harder than day. Jadi hari ini Jack Ma bilang begini, saya tahu bahwa hari ini itu sangat berat gitu, banyak problemnya, tapi kamu harus percaya besok lebih sulit. Wah, keras sekali nih Jack Ma, besok lebih sulit, tapi besok lusa itu kamu akan mendapatkan seninya hidup. Di situ di puncak kebahagiaan. Tapi hal yang harus kita paham bahwa most of the people, hampir semua orang itu die tomorrow evening. Jadi
hampir semua orang itu mati di besok malam. Ya. Padahal kan besok lusa tapi baru sukses begitu. Ya. Jadi itu kata Jack Ma. Kalau saya bilang sama adik-adik begini, ada istilahnya Kak dinding tipis. Ada dinding tipis dalam filosofi hidup itu yang kami pelajari, yang saya percaya juga. Ada dinding tipis. Jadi ibaratnya kalau perjuangan kesuksesan itu kita berangkat start dari sini, kita sudah maju, sudah jatuh, bangun, sudah terbentur, sudah dipukul dan lain sebagainya. Sampai di sini itu menyerah Maki. Tidak ada harapan karena pas sampai ternyata ada dinding yang sangat tinggi dan kokoh. Padahal di balik dinding ini di sini mi garis finishnya, di sini mi tempatnya kita mencapai kesuksesan itu. Dinding tipis ini biar ditiup, biar disentuh satu kali dia sudah roboh. Karena dia hanya sebagai penghalang. Maksud saya adalah hampir mirip yang dikatakan Jack Ma tadi. Tidak ada orang yang mencapai kesuksesan, tidak ada orang yang mencapai keberhasilan itu tanpa pernah jatuh. Filosofi bola kasti itu Kak, kalau bola kasti dikasih jatuh turun ke bawah, dia akan tak pantul. Tapi kalau lebih keras pantulannya ke bawah, maka pantulan lebih ke atas itu jauh lebih tinggi. Ya. Jadi kalau hari ini ada momen yang dimana kita tidak pernah mendapatkan tantangan. Yang saya takuti dalam hidupku satu jika kalau ada yang ikut ke pelatihan, masuk ke kampus atau kayak begini dan tidak ada problemnya. Ini yang saya takuti. Saya di kampung ini ditanya, apa yang membuat kamu bahagia? Semua orang cerita kalau temanku bahagia, kalau orang tuaku pergi ini. Saya jawabnya ini. Yang membuat saya bahagia ketika saya mendapatkan a lot of problem. Banyak masalah. Karena dari masalah itu kita belajar. Dari masalah itu. Nah, jadi mungkin itu saja. Kalau saya intinya teman-teman kita sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita itu bukan ketika kita kuliah, tapi setelah kita kuliah. Betul. Bukan everything about money. Bukan everything about money. Tapi kalau kata orang Bugis itu mega capu tuh cedek gendek tuh. Jadi banyak juga habis, sedikit juga cukup tinggi. Kalau Gus Baha kan bilangnya simpel aja Gus Baha. Gus Baha pernah saya dengar itu dia agak toleran juga ke saya lihat. Kenapa kita harus pusing-pusing memikirkan tentang keuangan yang begitu besar, sedangkan sudah ngopi saja kita sudah bahagia gitu. Sesederhana itu, sesederhana itu hidup. Nah, saya juga suka sama yang kita bilang tadi Kak, sebelum kita ini ya. Yang kita bilang bahwa anak-anak sekarang terlalu cepat bergelut dengan politik praktis sehingga tidak mau belajar. Maaf, saya lihat banyak pemimpin sekarang itu gelarnya banyak, jadi ketua ini, tapi pengetahuannya bermasalah. Dia tidak punya konsep kaderisasi. Saya tidak bilang bahwa siapa konsep yang paling bagus dalam proses kaderisasi. Tapi kalau kita menjadi seorang pemimpin dan tidak ada konsep kaderisasi tak, mau itu bagus atau tidak, yang penting ada konsep tak. Karena kalau tidak ada konsep tak, bagaimana cara tak mau berjalan? Ya betul. Jadi ini penting, apalagi terkhusus karena sama-sama ke jurusan ilmu politik. Saya juga ada pesan sama adik-adik mahasiswa ilmu politik. Mahasiswa ilmu politik yang menjadi PR kita juga itu paling minimal forum-forum lomba debat itu yang juara-juara itu mahasiswa ilmu politik. Oh ya, harusnya seperti itu. Ruang-ruang penulisan esai yang paling bagus itu harusnya mahasiswa ilmu politik. Karena kita belajar itu. Kita belajar teori, kita belajar praktiknya. Nah, itu penting. Itu penting yang kita ini. Mungkin itu saja dan see you soon on the top our success. Oke, terima kasih banyak. Oke. Jadi saya mau lama atau tidak bisa potong karena bagi saya menarik ya. Jadi kalau mungkin dari apa yang bilang tadi, yang pertama saya hanya bisa bilang la tayasu. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Yang kedua, kita harus banyak-banyak memang bersyukur. Yang ketiga ya kita harus memang betul-betul banyak belajar. Jadi kalau menurutmu tadi itu tentang saya harus punya masalah, itu kalau konsep saya sebenarnya saya damai ketika ada masalah. Wah, iya. Jadi dalam artian bahwasanya kedamaian saya muncul ketika ada masalah. Dalam artian ketika saya berpikir bagaimana menyelesaikannya, bagaimana masalah ini selesai, itu adalah sebuah kedamaian bagi saya. Makanya kan saya agak susah kalau kosong. Beda dengan konsep tenangnya saya. Kalau saya tenang berarti saya harus tidur dalam kamar. Atau pergi kemana yang saya tenang. Tapi namanya kedamaianku itu ketika ada masalah yang harus saya pikir. Ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Mungkin seperti itu saja.
Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Kak, siap. Nanti ke keduanya, dan semoga kita mungkin besarnya nanti ini kita bisa ke Gubuk Harapan. Mungkin Amin. kita bisa, saya bisa untuk Bisa Kak. masa MNCT bisa aja yang ambil itu, saya juga mau ambil. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.